Berarti itu dagang yang sesungguhnya maksud utamanya bukan dagang, maksud utamanya adalah dakwah. Ada teman dari Batu Malang, dia cerita, kakek-kakek kami datang ke tanah Jawa, yakin itu maksudnya adalah agama. Maksudnya adalah agama. Mereka datang karena agama, akhirnya di mana-mana membeli tanah. Giliran cucunya tidak lagi mau ngaji, tidak lagi mau berjuang, tidak mau pakai kopiah, tidak mau pakai sarung, di mana-mana jual tanah. Cucunya ini. Jadi intang surullaha yang surkum. Kalau kita ini menolong agamanya Allah, pasti Allah akan tolong kita. Kemudian, masya Allah, nanti antum semuanya akan berkunjung ke makam-makamnya itu wali-wali songo. Di Nusantara ini orang dakwah itu banyak, tetapi dakwah yang begitu sukses merubah negeri Jawa Nusantara ini, itulah dakwah periode Wali Songo. Itulah dakwah periode Wali Songo. Dimulai daripada Mbah Sunan Ampel datang dari luar negeri ke Surabaya, lalu bikin musola. Di sana dihidupkan amalan sholat jamaah, amalan wirid, ada ngajinya. Terus begitu, tiba-tiba Majapahit yang tadinya Hindu Buddha runtuh dengan sendirinya. Bahkan diceritakan dalam satu riwayat Brawijaya V itu pun masuk Islam akhirnya. Anaknya Brawijaya VI dikirim ngaji ke tempatnya Mbah Sunan Ampel di sana. Selesai ngaji dikirim ke Demak, lalu mendirikan kerajaan Islam pertama kali, Demak Bintoro, Raden Patah. Itulah Brawijaya yang ke-6. Jadi ini pelajaran daripada pelajaran Wali Songo ini adalah pelajaran dakwah. Pelajaran dakwah, pelajaran perjuangan agama, pelajaran menghidupkan agama. Nah, lalu apa ini kuncinya? Sementara sebelum Wali Songo ini sudah banyak dai-dai sebelumnya, tetapi kenapa yang paling berhasil adalah periode Wali Songo? Dikatakan para ulama, kuncinya Wali Songo ini dakwah bukan sekedar dakwah, tapi dakwah dengan istimainya, dengan bersama-sama, dengan musyawarah, dengan kerjasama. Sunan Ampel kerjasama dengan Sunan Bonang, dengan Sunan Giri, dengan Sunan Demak, dengan Sunan Kudus. Ya kerjasama ini loh, kerjasama inilah yang bikin datangnya keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Main sepak bola 11 orang, walaupun Ronaldo tapi sendirian, giri kok buri tekan ngarep dhewe, iku kalah karo sing siji oper-operan. Jadi ini kerjasama ini loh. Orang dakwah ini bukan hanya sekedar dakwah, tapi dakwah yang kerjasama. Maka kita dapat cerita itu, ini Wali Songo itu ada musyawarahnya di sana, di Tasikmalaya, di Pamijahan sana, ada dua apa itu di sana katanya itu tempat musyawarahnya Wali Songo. Maka jadi bukan sekedar dakwah, tapi dakwah yang ada kerjasama. Maka nanti juga dengan adanya kedatangan silaturahim seperti ini, bagaimana terbina kerjasama yang lebih lagi, meningkat lagi, khususnya dari kita keluarga besar Pondok Bina Insani dengan Pondok Al-Fatah, dan akhirnya menyebar kemana-mana sehingga nanti umat ini kembali menjadi ummah wahidah, ummatan wahidah, umat yang satu, yang bersama-sama untuk bekerja sama menghidupkan agamanya Allah, menghidupkan sunnah-sunnahnya yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti masih banyak sekali sebenarnya pelajaran-pelajaran besar bisa kita ambil daripada perjuangan-perjuangan Wali Songo ini. Maka ini kami berdoa semoga ini teman-teman yang dari Bina Insani yang pada silaturahim ziarah Wali Songo nanti sekurang dari ziarah wali-wali ini sampai pulang ke tempatnya kembali mengambil semangat gairah perjuangan, neruskan perjuangannya wali-wali Songo.
Hingga nanti dari Pondok Bina Insani lahir wali songo periode kedua. Ada yang nanti seperti Sunan Ngampel, ada yang seperti Sunan Kudus, ada yang seperti Sunan Kalijogo, dan sudah kelihatan semuanya ini. Kan sudah kelihatan semuanya. Sudah kelihatan, kan? Masing-masing sudah kelihatan semuanya ini. Maka ini kita nanti supaya pulang mengambil semangat perjuangan, semangat dakwah. Dan juga sedikit kami menyampaikan di perjalanan kita penuhkan diri kita dengan amalan-amalan. Ini kita mau ziarah Wali Songo, maka nanti perjalanannya itu ya perjalanan niru murid-murid amalannya Wali Songo. Selama perjalanan jaga sholat 5 waktu berjamaah, jamak qashar, walaupun demikian dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir. Jadi sambil berjalan itu, setiap melihat rumah, setiap melihat kampung, kita jadikan pikir kita seperti pikirnya para wali itu. Itu para wali itu kalau melihat rumah-rumah dalam hati berdoa, ya Allah, jadikan rumah-rumah ini menjadi rumah-rumah yang hidup amalan agama dan menjadi sebab tersebarnya agama. Setiap melewati kampung, hati selalu berdoa, ya Allah, jadikan kampung-kampung ini sebagaimana kampung Madinah Munawwarah menjadi kampung hidupnya agama, kampung tersebarnya agama. Bahkan wali-wali itu kata para ulama itu, setiap ketemu orang, setiap melihat orang, walaupun tidak terucapkan, dalam hati itu selalu berdoa, ya Allah, jadikan orang ini menjadi orang yang taat kepada Engkau dan menjadi sebab orang lain taat kepada Engkau. Inilah pikirnya para wali-wali. Inilah pikirnya para dai-dai. Dari situlah akhirnya agama hidup di seluruh tanah Jawa ini. Kemudian yang terakhir, sertakan kami khususnya, yaitu keluarga Pondok Pesantren Al-Fatah secara khusus dan juga umat Islam secara umum dalam doa-doa kebaikan nanti di waktu ziarah di tempatnya wali-wali tersebut. Jadi doakan kebaikan untuk kami dan juga doakan kebaikan untuk umat Islam secara umumnya. Sekarang ini banyak berita mengenai kesusahan-kesusahan yang menimpa umat Islam di seluruh dunia. Maka minimalnya kita juga bantu dengan doa. Kemudian juga sampaikan salam kami kepada para wali-wali, sampaikan salam kami kepada ulama-ulama, kiai-kiai yang dikunjungi. Kurang lebihnya demikian yang kami sampaikan. Kemudian bahwa selama di sini banyak sekali kekurangan di sana sini mengenai penyambutan dan segala sesuatunya. Mohon maaf yang sebenar-benarnya. Sungguh ini merupakan kegembiraan dari kami. Maka semoga ini pertemuan silaturahim yang seperti ini berlanjut, lebih meningkat lagi dan lebih meningkat lagi. Saya kira demikian. Mari kita 10 menit untuk Pondok Pesantren Al-Fatah. Bagi ikhlas kami juga mengambil kebaikannya dari Al-Fatah. Ceritanya pondok. Niki Pondok Al-Fatah Temboro ini dimulai dari Pondok Suluk. Pondok Torekot. Di sini torekotnya Naqsyabandiyah Khalidiyah, seperti torekotnya Mbah Arwani Amin di Kudus, seperti torekotnya Mbah Mansur Popokan.